Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat database. Nah, di sini saya ingin membuat database dengan dua cara. Yang pertama dari CMD atau command from, dan yang kedua dari akses. Sekarang yang pertama tuh saya akan membuat tutorial yang dari CMD dulu ya. Oke. Sebelum kita membuat database dari CMD, sebelum kita membuka command prompt, kita harus mengaktifkan examnya dulu. Nah, terlebih dahulu buka dulu pertama aplikasi examnya, ini exam. Ini. Kemudian untuk membuat database, sini kita dulu dua tipe untuk supaya bisa membuat database, yaitu satu Apache dan MySQL. Kedua ini harus kita startkan agar kita dapat membuat database. Ini kedua-duanya harus di startkan. Oke. Setelah di start, nanti dia jika sudah di start, akan statusnya seperti ini, running. Statusnya running. Jika sudah start, kita masuk ke CMD ataupun command prompt. Caranya itu tekan tombol Windows, tombol icon Windows, dan tombol R. Nah, kedua tombol ini, icon Windows dan R, harus secara bersamaan ditekan. Sudah. Jika sudah ditekan, nanti akan muncul seperti ini. Tentunya ini namanya run. Nanti muncul seperti ini. Kemudian di sini nanti kita ketikkan yang namanya CMD. Di sini kita ketikkan CMD. Jika sudah diketikkan CMD, kemudian diokekan. Nih, CMD. Ya, CMD. Setelah diketik CMD, lalu pilih OK. Nah, ini adalah command prompt. Baru sekarang kita harus membuat codingnya, perintahnya itu yaitu adalah cd kemudian slash seperti ini, slashnya seperti ini ya, supaya itu untuk membuat directory baru. Slash ini sama slash ini berbeda. Kalau untuk membuat directory baru, itu harus kita pakai slash yang seperti ini. Setelah dibuat seperti ini, kemudian di enter, nanti dia muncul di sini. Lalu ketikkan perintahnya cd exam slash. Nah, sekarang slashnya seperti ini, bukan seperti ini. Exam MySQL slash bin. Setelah itu, setelah diketik seperti ini, lalu di enter, ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Baru diketikkan lagi perintahnya MySQL to root, lalu di enter, nanti dia muncul seperti ini. Nah, di sini perintah MySQL
Kemudian di sini kita lihat semua database yang ada di MySQL kita, yang ada di laptop kita. Caranya itu ketikkan show database titik koma, lalu enter. Ini adalah database yang ada di laptop saya. Nih. Jika kamu belum pernah membuat database, nanti tampilannya cuma dikit. Ini saya karena database saya sudah banyak, jadi tampilan banyak. Kemudian di sini ketikkan perintahnya. Sekarang kita ingin membuat database. Kemudian kita sini membuat database yang belum ada di laptop. Nah, jika nanti kita membuat database, tentunya database penjualan, DB penjualan, dia tidak akan bisa lagi dibuat karena di laptop saya sudah ada namanya DB penjualan. DB penjualan ini maksudnya database penjualan. Jadi kita membuat database itu yang belum pernah kita buat di laptop kita. Nah, di sini saya akan membuat contohnya. Di sini saya akan membuat contohnya database sekolah ya. Di sini belum ada database sekolah ya. Jadi sini perintahnya create database DB sekolah. Terserah kamu membuat seperti apa. Di sini saya akan buat contohnya aja. Udah. Setelah dibuat install ini, kemudian di enter. Nah, ini maksudnya query oke. Atur maksudnya ini database ini sudah dibentuk, sudah dibuat. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tahu kalau database ini sudah ada di laptop kita? Sama seperti tadi, tentunya kita buat lagi show database. Nah, tadi kan saya buat di database DB sekolah. Sini kita cari namanya DB sekolah ini dia. Nah, ini dia database yang saya buat tadi, DB sekolah. Kemudian ini kan masih database. Nah, sekarang kan jika misalnya di program itu membutuhkan beberapa tabel, misalnya di program itu ada 2 tabel ataupun 3 ataupun lebih. Sekarang sini saya akan membuat contohnya aja ya. Saya membuat 2 tabel. Di sini kan masih database doang, tabelnya belum ada. Jadi kita sekarang akan membuat tabel di dalam database itu, tetapi dengan syarat kita harus menggunakan database yang kita buat tadi. Perintahnya itu yaitu use, gunakan database yang kita buat tadi, use DB sekolah. Nih, maksudnya itu ya, use DB sekolah ini maksudnya itu gunakan database yang kita buat tadi. Ini dia. Setelah itu di enter. Database change, maksudnya database sudah dipilih. Lalu kita buat tabel. Perintah untuk membuat tabel itu yaitu create table. Misalnya di database sekolah ini kita buat tabel 1, tabel guru dan tabel siswa. Jadi saya buat pertama tabel siswa, jadi create tabel guru. Yang pertama kali saya buat lu guru ya. Di sini saya buat create tabel guru, kemudian buka kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah terbentuk tabelnya, cuman dalam tabel itu kita belum memiliki field.
Nah, di sini kan sudah dibuat tabel. Jadi kita suruh sini membuat filenya. Filenya itu contohnya misalnya ya name, nama, tempat tinggal ataupun yang lain. Itu namanya fil. Jadi sini saya akan buat filenya itu pertama name. Nah, di sini nicknya itu sekarang tergantung nick pada seorang guru itu, dia lebih dari angkanya lebih dari 11 atau kurang dari 11. Jika dia lebih dari 11, maka data tipenya itu kita buat varchar. Tetapi jika di bawah 11 ataupun 11 angka, maka kita buat tipe datanya itu integer. Sekarang sini saya akan membuat nicknya itu, biasanya itu nick guru itu tidak lebih dari 11. Contohnya misalnya di sini saya buat yang tidak lebih dari 11 saja. Berarti sini saya buat data tipenya itu integer, yaitu int. Kemudian di sini tidak perlu kalau jika kita pilih int, kita tidak perlu membuat berapa angka yang akan kita masukkan, karena ini sudah dibatasi, yaitu 11. Kemudian setelah ini enter, lalu sini buat nama, contoh nama. Nah, nama kan dia akan lebih dari 11, dan nama bersifat bersifat huruf. Jadi sini kita buat data tipenya itu yaitu varchar. Nah, di sini di data tipe varchar ini harus kita buat berapa kolom, berapa huruf yang akan bisa diinput nanti. Contohnya nama guru itu misalnya ada sekitar 20 huruf. Jadi sini kita buat agak lebihkan dikit, misalnya 22 atau 25. Jadi karena kan huruf abjad itu kan sekitar 60-an ataupun 50-an gitu kan. Jadi sini kita buat 50 aja. 50 koma, lalu di enter. Nah, sekarang kita buat sini contohnya kita buat tempat tinggal. Nah, di sini kan nggak usah tempat tinggal, alamat aja, alamat. Nah, di sini kan alamat ini kan panjang, tidak terukur berapa nilainya. Jadi di sini kita buat data tipenya itu yaitu teks, karena teks itu tidak terukur berapa nilainya, bebas, mau ribuan ratusan pun bebas. Jadi kita buat data tipenya teks. Kemudian sini saya buat lagi contohnya apa lagi ya, kalau untuk guru, nama sudah, ini sudah, alamat sudah. Jenis kelamin nah, jenis kelamin ini kan dia ada pria dan perempuan. Berarti sini kita buat varchar karena dia berbentuk huruf. Varchar, nilainya kita buat, contohnya kalau perempuan tuh ada sekitar berapa nilainya, 9 kan, 9 tuh, ataupun 10 gitu lah. Jadi sini kita buat nilainya itu sekitar 12 saja lah, 12. Lalu misalnya setelah selesai, misalnya di tabel guru nih memerlukan 4 field, ini namanya field, ini nama, alamat, dan jenis kelamin, ini namanya field. Jika di tabel itu memerlukan 4 field, berarti di field 4 ini kita selesai.
dan kita akhiri. Cara mengakhiri itu di sini kan kita buat buka kurung. Jadi setiap kita mengakhiri harus ada tutup kurung. Diakhiri dengan tutup kurung, kemudian titik koma, lalu enter. Nah, ini query. Oke, maksudnya sini sudah masuk tabelnya ke dalam database ini. Jadi di database ini sudah ada tabel guru. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel untuk siswa. Di sini kita buat tabelnya, kita buat lagi, tarik create tabel siswa, buka kurung, baru sini kita buat contohnya apa namanya ya, di guru saya kan ini di siswa itu kita buat contohnya kalau kayak di mahasiswa contohnya name, nomor induk, atau ini saja nih nomor induk siswa ini. Berarti sini juga kalau jika nisnya itu kurang dari 11, maka kita data tipenya itu integer, koma, lalu sini nama varchar, buat nilainya itu sekitar 50-an, koma, enter. Lalu sini kita buat jurusan di sini kita buat juga varchar. Sini jurusan itu ada berapa nilai dalam jurusan itu, contohnya teknik informatika berapa nilai angka itu di dalam huruf teknik informatika. Di sini saya buat contohnya sekitar 20 ya, contohnya. Baru setelah itu jenis kelamin buat lagi dari varchar. Di sini kita buat 20 saja. Lalu halaman sini tadi saya bilang teks. Nah, di sini kan karena kan tes ini kan nggak menunjukkan nilai, jadi nggak ada buka kurung kayak gini. Jadi sekarang jika di tabel siswa ini memerlukan 5 field, maka kita akhiri di field kelima. Akhirnya seperti tadi, di sini kan dia buka kurung, berarti di akhirnya tutup kurung. Di alamat ini kita buat tutup kurung, kemudian titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah dibuat tabel kedua di dalam database ini. Sekarang gimana caranya supaya kita melihat tabel ini sudah berada di database di sekolah. Sekarang kita lihat ya, ketikkan perintahnya di sini show tables enter. Nah, ini dia di dalam database di sekolah sudah berisi dua tabel, yaitu guru dan siswa. Gampang kan? Sini sudah ada tabel guru dan siswa. Nah, sekarang kita melihat posisi, kita lihat sekarang di PHP My Admin, yaitu di browser. Kita buka browser, kemudian sini ketikkan localhost. Ini localhost. Sekarang kita cari namanya PHP My Admin. Localhost
php admin ya. Kemudian cari php admin karena di sini adalah tempat semua database tersimpan. Kemudian enter. Jika kita membuka localhost dari browser, itu di XAMPP nya Apache harus running, harus bersifat running. Kemudian di sini di database inilah tempat database yang kita buat tadi. Kita pilih database-nya. Kemudian sini kita cari nama database tadi, DB sekolah. Di sini masuknya, contohnya kan DB sekolah 42. Ini yang 2 nih masuknya, ini tabelnya. Berarti di DB sekolah nih ada 2 tabel. Kalau yang ini, kemudian DB e-commerce sini ada 11 tabel. Itu maksudnya. Kita pilih DB sekolah tadi. DB sekolah mana dia? Ini. Itu kali. Nih. Ini tabelnya. Guru dan siswa. Nah, bisa lihat sini juga. Jika ingin mengedit dari sini pun bisa. Nih. Guru dan siswa. Jika mau menambahkan tabel juga di sini pun bisa. Dari sini bisa. Nih. Nah, ini adalah cara untuk membuat database dari CMD ataupun command prompt. Ini caranya. Sekarang saya akan membuat database dari Access. Sekarang kita buka aplikasi Access. Kalau Access ini dia tidak memerlukan XAMPP. Ini terserah mau dimatikan ataupun tidak, nggak pengaruh. Sekarang kita cari yang namanya Microsoft Access. Access ini, Access saya memakai 2016. Nah, nih. Sini yang perlu kita pilih. Nah, di sini kan sudah ada beberapa database di Access ini. Jadi sama seperti tadi juga, jika nanti kita membuat database di Access, usahakan database itu tidak ada di Access ini, di aplikasi ini, ataupun di laptop. Sama seperti dari CMD tadi. Jika nanti dia sudah ada, maka dia ditolak. Jika tidak ada, maka dia akan disimpan. Oke. Sekarang kita pilih yang ini, blank desktop database. Nah, di sini namanya kita buat dari contohnya misalnya DB sekolah. Lalu create. Nih. Nanti tampil seperti ini. Kemudian ini close saja. Lalu create tabel. Ini di tabel 1 ini kita ganti namanya. Buat sini namanya. Di sini kita buat aja design view. Kita ganti namanya jadi guru. Lalu diokekan. Nah, ini kan jadi diganti namanya guru. Kemudian di sini jika kita ingin membuat ID, misalnya contohnya ID primary key-nya. Contohnya primary key di guru itu dia NIP. Jadi dia di program nanti itu tergantung di primary key. Jika ingin menghapus data guru, jadi kita tinggal memilih ID-nya doang atau primary key-nya. Jika sini primary key-nya kita buat NIP, berarti kita tinggal ketikkan NIP-nya doang. Tapi sini saya tidak membuat melalui primary key karena dia
lebih baik kita membuat primary key-nya di program daripada di database-nya ataupun di tabelnya. Karena nanti akan, jika nanti kita buat sini primary key-nya di tabelnya, nanti di program kita sulit untuk membuat primary key-nya. Jadi sini saya hapus, sini klik kanan, arahkan kursor ke ID ini, klik kanan, kemudian sini delete row, kemudian yes. Oke, nanti dia seperti ini contoh, hilang primary key-nya kan. Lalu di view pertama kita buat ini, di sini data type B. Kalau untuk yang 2007 nanti dia namanya text. Kalau untuk 2007 dia cuman ini doang diambil. Kalau aplikasi kamu masih 2007 dia nanti diambil cuman teks. Cuman kalau yang 2013 sampai 2016 nanti dia pilihnya itu short text. Jika NIP ini kita pilih yang tag, yang short text, ataupun kalau di CMD tadi varchar. Nah, sekarang kita NIP ini kan dia enggak lebih dari 11, jadi kita buat sini jangan short text, pilih yang namanya jika di akses di sini integer tidak ada, integer enggak ada. Jadi yang kita pakai itu adalah long text. Ya. Kalau di CMD tadi kita pakai integer kan, tapi kalau di akses dia long text. Kemudian buat nama. Nah, jika nama tadi kan di CMD dia varchar, di sini short text. Kemudian sini ganti field size-nya berapa nilainya, nilai di nama itu. Tadi saya buat 50, saya buat 50. Nih di field size-nya ini nilai yang ada pada di huruf, berapa nilainya. Misalnya nama saya Wilson Chandra, nilainya itu sekitar 17 nilai hurufnya itu. Jadi sini saya buat 18 ataupun 17. Jika nama kamu panjang, buat saja 50. Udah, kemudian ini buat alamat tadi teks. Nih, sini pilih yang jika di akses kalau di akses dia di sini nggak ada pula di teks. Kalau di Dreamhouse ya, berarti di 2016 dia kita pilih yang short text saja. Cuma sini buat aja pilihnya itu tipe banyak kayak seperti ini, buat aja otomatis, nggak usah diganti lagi. Kemudian sini jenis kelamin, jenis kelamin itu varchar ataupun short text. Di sini kita buat nilainya sekitar 15 saja, 12 ya, 12. Kemudian di sini kan fieldnya ada 4. Tadi kan field di CMD pun ada 4 juga untuk guru. Jadi jika sini udah dibuat sini, kemudian kita simpan, ini close saja. Nanti jika kita pilih transferan sini, nanti akan ada muncul di sini perintahnya seperti ini, yaitu pilih disimpan atau tidak. Kalau ingin disimpan pilih yes. Nah, ini nanti dia jika diklik 2 kali nanti muncul seperti ini. Nih nama, alamat, jenis kelamin. Nah, jika kita mau menambahkan tabel lagi, kita tinggal pilih dari menu create, kemudian tabel. Sini kita tabel satu lagi nih, tabel kedua, kita klik kanan, pilih design view, kemudian sini buat namanya siswa, lalu oke.
seperti tadi. ID kita hapus di kanan, baru delete row. Yes. Terus ini tadi kan kita buat untuk tabel siswa, NIS, nama, jurusan, jenis kelamin, dan alamat. Ini buat NIS, sini tipenya long short, long text, baru nama, short text, simbol 50, baru kemudian tadi jurusan, sini berapa tadi jurusannya, saja 20, lalu jenis kelamin, sini buat saja 12, kemudian alamat, ini short text buat aja 255, nggak usah diubah. Kemudian di save, Ctrl S, pilih aja, tekan aja tombol Ctrl S, jadi seperti ini. Baru close tadi kan. Kemudian nanti jika diklik 2 kali pada tabel siswa, maka muncul seperti ini. Kalau menurut saya lebih enak sih membuat database dari akses, karena lebih simple, tidak memerlukan aplikasi yang lain. Jika dari CMD ataupun command prompt, kita harus memerlukan aplikasi lain, yang berarti dia aplikasi pembantu. Jadi di CMD itu harus ada aplikasi pembantunya, yaitu XMPP. Terserah XMPP nya berapa, versinya berapa, versi yang terbaru ataupun terlama, itu enggak jadi masalah. Yang penting nanti di coding untuk program harus sesuai dengan versi daripada exam ataupun MySQL nya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru belajar membuat database. Oke, selamat pagi dan terima kasih.